Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hai semuanya, kembali lagi di channel vlog Yeni Safitri ya. Pada video kali ini saya share kegiatan ini. Habis sholat subuh saya langsung gercep ke dapur. Tadi malam saya habis rebus kacang hijau ya. Jadi habis direbus sebentar saya matikan, dan habis sholat subuh saya lanjut panaskan kembali agar kacang hijaunya lebih lebih ngembang ya teman-teman, lebih cepat empuknya ya. Dan kemudian ini saya tambahkan santan yang kemarin itu udah ada ditaruh dalam kulkas, santan yang udah diaduk pakai gula juga. Dan ini saya masukkan, tambahkan ke kacang hijau yang sudah empuk ya, sudah sempurna matangnya ya teman-teman. Jadi ini saya aduk-aduk. Ini adalah kegiatan awal habis sholat subuh. Nah, karena sarapan itu paling penting sekali bagi seorang ibu ya teman-teman. Apalagi kita punya anak-anak balita ya. Kita punya anak-anak balita, itu sarapan itu sangat penting sekali di pagi hari ya. Jadi alhamdulillah hari ini saya bikinnya sarapannya yaitu kolak kacang padi ya. Ini kalau di daerah saya, daerah Padang, kolak kacang padi. Nah, ini saya lanjut bagian depan ya teman-teman. Ini sekitar jam 6-an ya, setengah 6-an, jadi masih gelap. Ini cahaya lampu rumah saya seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah mulai, ternyata di luar sudah mulai terang, sudah kelihatan cahayanya. Saya mulai buka pintu, rumah sudah super berantakan dari tadi malam ya teman-teman. Karena memang malam itu saya sangat jarang sekali membersihkan, memberes-bereskan semua yang berserakan. Saya mulainya semua di pagi hari. Nah, di samping saya tadi beres-beres kain kotor berserakan sama anak-anak di tengah rumah ya. Nah, kemudian ini saya lanjut nyuci-nyuci kain. Sembari tadi itu saya lagi masak bubur kacang hijaunya, saya lanjut mencuci kain ya teman-teman. Karena kain ini bagian terpenting juga yang harus saya lakukan di pagi hari. Karena nanti kalau hari panas tuh, saya tengah hari kalau udah kita jemur kain di pagi hari, kita udah aman. Nanti panas kain tinggal kering. Biasanya bulan ini seringnya di sore hari itu habis zuhur itu udah mulai hujan ya, udah mulai mendung. Jadi kita emang kalau mau jemur kainnya memang harus dari pagi ya teman-teman. Nah, inilah dapur kali ini. Jadi super super mini sekali ya teman-teman. Ini sambil saya memasak, ini kompor saya baru saya makeover teman-teman. Baru saya pasangin stiker ya. Stikernya kurang masuk juga ya motifnya, karena cuman adanya itu di Mister DIY saya beli. Alhamdulillah ya teman-teman, ini saya lanjut lagi. Pada video ini kita lanjut yaitu beres-beres. Ini di rumah saya ini senang sekali kain berserakan ya teman-teman. Anak-anak kalau udah ganti celana, ganti baju diserakin. Saya pun biarin aja sekalian untuk ngepel tikarnya, ngepel lantainya ya teman-teman. Ya, nanti biar kadang air sering berserakan. Anak-anak habis dari kamar mandi, dari dapur, becek-becek dilangsung aja ke dalam rumah, ke ruangan ini teman-teman. Jadi sering rumah ini becek ya lantainya ya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya, itu ruangan tamu ini sangat ilfil sekali ya, sangat dekil sekali ya. Harap dimaklum ya teman-teman, gimana ya, kadang saya emang ide saya untuk bersih-bersihkan rumah tuh nggak ada itu. Kadang mood saya untuk beres-beres rumah, untuk menghias-hias rumah tuh nggak ada ide saya, nggak ada motivasi saya teman-teman. Jadi sekarang ini saya emang harus sering nonton-nonton konten-konten beberes, konten tentang daily vlog ya, tentang a day in my life, agar saya lebih termotivasi lagi untuk beberesnya dan juga bikin konten sekaligus teman-teman. Karena memang ya teman-teman, untuk beres ini ya, untuk beli sapu aja kita butuh biaya ya, kita butuh uang. Ya teman-teman, kalau saya nungguin minta sama pak suami ya, itu untuk biaya dapur aja,
biaya sumur ya, kayak sabun-sabun itu udah alhamdulillah masih bisa terpenuhi sama Pak suami. Jadi kalau seorang ibu, seorang perempuan kalau pengen beli pernak-pernik dapur, pernak-pernik rumah, pernak-pernik kasur, artinya kita harus punya penghasilan sendiri teman-teman. Kita harus punya pendapatan sendiri, pendapatan sampingan, agar kita bisa beli sapu, pengen ganti karpet kita tinggal beli. Apalagi sekarang musim ya teman-teman, ada wallpaper wallpaper ya dengan berbagai macam motif ya. Ya jadi itu semua kan butuh biaya ya teman-teman. Jadi memang saya butuh sekali tambahan penghasilan teman-teman. Biaya keuangan ya, finansial yang sehat, finansial yang aman, yaitu adalah impian semua orang ya teman-teman. Kebebasan finansial, dengan kebebasan finansial, dengan uang yang tertata dengan rapi, pemasukan yang apa namanya, yang besar ya, pendapatan yang besar ya, lancar setiap bulannya, itu impian semua orang ya teman-teman. Agar dengan uang yang lumayan ya, kita bisa bersedekah, kita bisa makeover dapur, kita bisa renovasi rumah, bisa room decor ya, semuanya butuh biaya teman-teman. Ini aja baru alhamdulillah ya, akhir-akhir ini saya sering bersolawat ya, sering melaksanakan riadah sholat Jibril ya. Alhamdulillah Allah izinkan saya untuk beli karpet. Luar biasa bagi saya teman-teman, karena untuk beli karpet ini kita harus ada uang, harus butuh uang misalnya 100.000, 200.000 gitu. Beli stiker kompor seperti untuk beres-beres, apalagi saya pengen beli hiasan dinding. Nah ini lanjut ke teras ya teman-teman. Ini saya habis nyapu dalam rumah tadi, lanjut ke dalam keluar di teras. Ini terasnya juga udah dekil. Kalau kita punya uang ya, nanti bisa beli pasir, beli semen. Itu material, bahan-bahan material itu sekarang udah serba mahal ya teman-teman. Jadi kita memang apa namanya, harus sedia uang untuk beli-beli itu semua teman-teman. Doakan aja ya teman-teman, agar saya bisa ternyata kalau rumah kita bisa kita bersihkan, kita rapikan, rasanya kita di rumah itu nyaman, kita bisa menikmati seperti baiti jannati, rumahku surgaku teman-teman. Jadi rumah itu memang butuh ya. Selama ini ya teman-teman, saya nggak pernah habis pikir tentang, tidak pernah berpikiran tentang rumah yang rapi ya. Tapi setiap saya ke rumah teman yang bersih ya, itu terasa senang ya teman, terasa bahagianya saya ya teman-teman. Nah ini saya lanjut sapu-sapu ya. Kemarin tuh saya malas aja bawaannya nyapu ya teman. Bagian luar ini kan saya harus standby, harus bajunya memang harus rapi ya, harus pakai baju tutup aurat dengan baik ya. Saya belajar untuk menutup aurat dengan sempurna, pakai kaos kaki, pakai manset tangan, pakai cadar ya teman-teman. Sebenarnya kan itu memang hal yang paling meribetkan, karena kita perempuan tuh nyamannya pakai dasteran ya, semuanya beres ya, cuci piring, cuci kain, masak enaknya pakai dasteran. Apalagi nyapu rumah, nyapu halaman, itu enaknya pakai baju dasteran. Tapi ya seiringnya waktu saya mulai memahami tentang pentingnya menjaga aurat ya teman-teman. Jadi saya harus angsur-angsur juga ya, walaupun sebenarnya masih kita harus belajar ikhlas ya teman-teman. Nah ini setelah saya sapu-sapu ya teman-teman, tuh debunya luar biasa ini teman-teman, kan tanah ya. Dan ini karena ini terasnya belum dipagar ya, teras saya belum dipagar ya, di depan pintu. Jadi anjing-anjing liar di sini ini banyak binatang ya teman-teman, banyak anjing ya, anjing berkeliaran ya, anjing-anjing orang sering main ke sini ya. Jadi anak-anak saya kalau mau makan nasi, makan cemilan, sering di depan pintu ini. Lalu nanti bekas-bekas makanan mereka tuh dijilati anjing seperti itu teman-teman. Dan ini kan sering berdebu, sekalian saya mencuci debunya, sekalian mencuci najis ya dari jilatan anjing ya teman-teman. Itu ya teman-teman, semoga aja nanti saya bisa, ini bagian samping saya sembari nampung air ya, ini saya lanjut jamur-jamur kain ya teman-teman, nyambil ya teman-teman. Ini anak bayi saya sebenarnya ini udah teriak-teriak, ini udah nangis-nangis, ya cuman saya nanggung ya, selesaiin videonya, tag videonya dulu. Ini ya teman-teman, alhamdulillah ini
saya sangat bersyukur sekali teman-teman. Saya sangat bahagia ketika di pagi hari itu saya udah bisa nyapu rumah, udah bisa bikin sarapan, udah bisa nyuci kain. Itu nanti mulai gendong anak bayi, nanti dia pengen mimi pengen nenen anaknya, nanti anak bayi saya, dan juga pengen sarapan. Ini tadi alhamdulillah pagi-pagi bapaknya udah pergi beli sarapan juga. Walaupun saya tadi udah bikin bubur kacang hijau, tapi suami saya kena ada teman-temannya, ada tamu di luar kan, di depan, di pondok pesantren depan, pergi beli sarapan. Dia juga belikan saya juga sarapan, itu lontong ya teman-teman, dan juga bubur kacang hijau dibelikan anak saya ini. Padahal saya bikin bubur kacang hijaunya banyak loh teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini Pak suami ya, dia mau sibuk. Kita mau ada acara habis ini ya teman-teman. Saya mau ada acara di Pulau Belibis namanya ya, di tempat wisata di Kota Solo. Nah di sana kita ada acara. Kita di sana itu apa namanya, refreshing ya, silaturahmi sama teman-teman yang bawa-bawa anak juga, yang bapak-bapaknya acara musyawarah, yang ibu-ibunya ngurus anak sambil healing ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.